Oke, selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Nah, hari ini kita punya sesuatu yang seru banget nih buat dibahas. Iya nih, apa tuh? Kita bakal bedah transkrip debat panas antara dua kubu yang beda banget pandangannya soal masa depan uang. Bitcoin lawan emas. Wah, ini debat klasik tapi selalu relevan ya. Siapa nih tokohnya? Di satu sisi ada Michael Saylor, tahu kan? CEO yang berani banget taruh cadangan perusahaannya di Bitcoin. Oh, Sailor. Iya, yang vokal banget itu ya. Terus lawannya? Lawannya Frank Giustra. Dia ini raksasa di industri tambang emas. Pengalamannya udah puluhan tahun. Pandangannya lebih, gimana ya, berpijak pada sejarah gitu. Oke, Sailor si visioner teknologi, lawan Giustra si veteran emas. Menarik banget. Nah, misi kita hari ini, kita mau coba saring argumen-argumen paling penting, paling tajam lah dari debat mereka ini. Khusus buat Anda semua, biar dapat gambaran utuhnya gitu. Sip, penting banget ini. Soalnya kan bukan cuma bandingin aset ya. Ini lebih ke pertarungan narasi. Emas yang udah ada dari dulu banget, lawan Bitcoin si penantang digital baru. Benar, nyentuh soal apa itu uang, teknologi, masa depan finansial kita. Apalagi sekarang kondisi ekonomi global lagi nggak pasti gini kan. Jadi penting banget buat paham argumen dari kedua sisi. Oke, kita coba sajikan intinya secara seimbang ya. Siap, mari kita mulai dari fondasi argumen mereka dulu deh. Saylor bukaannya gimana tuh? Wah, Saylor itu langsung gimana ya? Visinya gede banget. Buat dia Bitcoin itu bukan cuma aset alternatif biasa. Terus apa dong? Dia bilang ini tuh evolusi teknologi uang. Kayak lompatan gitu. Sistem moneter superior yang sengaja dirancang manusia. Buat ngatasin apa emangnya? Nah, ini dia. Buat solusi masalah inflasi mata uang fiat yang menurut dia parah banget. Dia punya konsep kunci. Uang itu energi moneter. Uang adalah energi. Maksudnya? Iya, dan Bitcoin itu katanya jaringan paling efisien buat nyimpen sama nyalurin energi itu. Melintasi waktu dan ruang di abad 21 ini. Wow. Terus emas gimana dong di mata dia? Nah, emas dianggap teknologi kuno. Mungkin dulu relevan, tapi sekarang udah banyak keterbatasannya. Gitu pandangan Saylor. Oke, gambaran revolusioner banget ya. Sekarang, Giostra gimana nanggepinnya? Pasti beda jauh nih. Beda banget. Giostra pendekatannya jauh lebih hati-hati. Bahkan cenderung skeptis ya. Dia nggak percaya Bitcoin gitu. Bukan nggak percaya ada, dia ngakuin Bitcoin itu ada, potensinya mungkin ada. Tapi dia kritis banget sama klaim-klaim yang menurut dia terlalu heboh. Terlalu bombastis gitu ya. Iya, dan dia merasa para pendukung Bitcoin itu sering ngabaikan resiko. Giostra sendiri kan bela emas mati-matian, aset yang udah teruji ribuan tahun katanya. Dia ada tuduhan khusus gak ke Sele? Ada. Dia nuduh Saylor itu sengaja jelek-jelekin emas biar bisa bangun narasi harga Bitcoin bakal naik gila-gilaan. Sampai $500.000, $1 juta, demi untung dia sama perusahaannya. Wah, tuduhan serius juga ya. Dan ini poin penting dari Giustra. Resiko terbesar Bitcoin itu bukan di teknologinya atau pasarnya. Tapi apa dong? Pemerintah dan bank sentral. Dia yakin banget mereka nggak akan biarin mata uang global terdesentralisasi ganggu monopoli mereka. Itu intinya Giustra. Oke, jadi jelas ya. Ini bukan cuma soal untung jangka pendek. Ini benturan filosofi. Teknologi lawan sejarah dan realitas kekuasaan. Seru nih. Betul. Terus, gimana mereka bandingin kedua aset ini secara lebih teknis gitu? Atributnya misalnya. Nah, ini bagian serunya. Saylor coba bedah perbandingan ini pakai kerangka. Dia sebut atribut aset moneter ideal. Apa aja tuh atributnya? Ada beberapa, kayak daya tahan, gampang dibawa kemana-mana, atau portabilitas, terus kesepadanan. Kesepadanan. Maksudnya gimana tuh? Fungibility. Jadi tiap unitnya sama aja nilainya dan bisa ditukar. Kayak 1 gram emas murni, ya sama aja kayak gram emas murni lainnya. Oke. Terus apa lagi? Gampang diverifikasi, gampang dibagi jadi kecil-kecil, kelangkaan, sejarah adopsinya, sama tahan sensor atau enggak. Lengkap juga ya daftarnya. Terus klaim Saylor gimana soal ini? Bitcoin unggul di mana? Nah, klaim dia Bitcoin itu unggul hampir di semua aspek ini dibanding emas. Wah, masa sih contohnya? Misalnya transfer, bisa instan ke seluruh dunia, biayanya katanya minimal. Verifikasinya juga gampang, cukup pakai ponsel. Oke. Terus? Bisa dibagi sampai satuan kecil banget, namanya Satoshi. Kelangkaannya juga absolut, udah diprogram maksimal 21 juta koin. Jadi aset deflasi. Jadi nggak bisa ditambah lagi ya supply-nya. Beda sama emas yang masih bisa ditambang terus.
Itu argumen dia. Dan yang paling dia tekenin, Bitcoin itu bukan cuma aset, tapi jaringan moneter yang terus berkembang. Maksudnya berkembang gimana? Karena ada upgrade software, hardware, jaringannya jadi makin keras, makin pinter, makin cepat, makin kuat. Gitu katanya. Dia sampai bilang Bitcoin itu emas sintetis tanpa cacat emas moneter. Wow, emas sintetis tanpa cacat. Kenceng banget klaimnya. Gimana Justra jawab serangan ini? Emas kan andalannya dia. Justra balesnya nekenin aspek yang menurut dia nggak bisa disaingi sama kode komputer. Keabadian fisik sama sejarah ribuan tahun emas. Jadi fokus ke fisik dan sejarah ya? Iya, emas itu bukan cuma logam, tapi udah jadi bagian budaya global. Apalagi di India, di China. Udah jadi tulang punggung sistem moneter ribuan tahun. Ada bukti konkret lain nggak yang dia sebut? Nia itu megang puluhan ribu ton emas fisik. Dan mereka terus nambah cadangannya. Ini kan pengakuan institusi global. Bitcoin belum sampai situ. Bener juga ya, bank sentral belum banyak yang pegang Bitcoin secara resmi. Terus dia juga bilang, kalau ada krisis parah banget, misalnya perang besar atau serangan cyber yang lumpuhin internet atau listrik mati lama, emas fisik di tangan kan jelas lebih aman daripada aset digital yang butuh teknologi. Masuk akal juga sih kalau kondisinya se-ekstrim itu. Giustra juga agak ragu Bitcoin efisien buat bayar-bayar sekarang. Kan harganya naik turun banget, terus kecepatan transaksinya juga masih kalah sama sistem biasa. Plus dia nanya, seberapa aman sih jaringan Bitcoin kalau udah dianggap ancaman serius sama negara besar? Jadi kontras banget ya, teknologi digital lawan ketahanan fisik dan legitimasi sejarah. Ini nyambung ke poin berikutnya nih, soal resiko. Giustra kan tadi disebut vokal banget soal ini. Resiko apa aja yang dia lihat? Dia fokus banget ke resiko intervensi pemerintah. Itu kekhawatiran utamanya. Kenapa dia yakin itu pemerintah bakal intervensi? Pengalaman dia dan pengamatan sejarah. Katanya, pemerintah manapun pasti bakal ngelindungin monopoli mereka soal mata uang. Kalau Bitcoin dianggap ancaman, ya mereka punya banyak cara buat menghambat. Caranya gimana misalnya? Bisa dilarang langsung, atau dibikin susah transaksinya di bursa, pajaknya ditinggiin banget, atau bahkan ngelarang bank-bank besar buat megang Bitcoin. Paling parah ya mungkin serangan cyber ke infrastruktur tambang atau bursa. Serem juga ya kalau pemerintah udah turun tangan. Terus gimana sama prediksi analis yang bilang dana bakal ngalir dari emas ke Bitcoin? Kayak JP Morgan itu? Nah, Gistra skeptis sama laporan gitu. Menurut dia, prediksi Wall Street itu seringnya cuma ikutin momentum jangka pendek, dan sering salah buat jangka panjang. Oke, kekhawatiran yang valid sih ya soal kekuatan negara. Terus gimana Saylor jawab ini? Kan ini ancaman nyata banget. Dia punya argumen balasan nggak? Punya dong. Pandangannya Saylor malah beda banget, cenderung optimis dia. Optimis gimana? Kan lawannya pemerintah. Dia lihat sifat Bitcoin yang desentralisasi dan global itu justru bikin susah banget dihentikan total sama satu negara aja. Malah, dia argumen Bitcoin bisa jadi aset strategis buat Amerika misalnya buat jaga supremasi teknologi dan dolar. Kok bisa gitu? Misalnya, dolar dijadiin lapisan mata uang di atas jaringan Bitcoin. Kuncinya, kata Saylor, adopsi massal. Kalau jutaan orang udah punya Bitcoin, bakal ada lobby politik kuat buat melindunginya. Menarik juga sudut pandangnya. Terus dia ada argumen lain soal risiko. Ada, dia malah balikin argumen risiko. Kata dia, justru emas yang historisnya gampang disita pemerintah. Dia kasih contoh banyak. Dari zaman Romawi, terus penyitaan emas di AS tahun 1933 sama Roosevelt, sampai negara lain. Oh iya, pernah dengar soal itu. Terus Bitcoin gimana? Nah, Bitcoin kan dilindungi kunci kriptografi pribadi. Menurut Saylor, ini bentuk hak properti digital yang jauh lebih kuat di dunia maya. Selama kita jaga kunci pribadi kita, yang nggak bisa disita paksa dari jauh. Jadi intinya desentralisasi sama kriptografi lebih aman dari penyitaan fisik gitu ya? Wah, ini udah masuk ke debat soal hak properti zaman digital nih. Betul. Oke, sekarang kita pindah ke performa historis sama volatilitas. Ini kan sering banget jadi bahan omongan. Gimana argumen Saylor soal ini? Nah, ini medan perang angka nih. Saylor pasti pamerin kinerja Bitcoin yang gila-gilaan. Seberapa gila emang? Dia sebut rata-rata kenaikan tahunan Bitcoin itu hampir 200% selama 10 tahun terakhir. Jauh banget di atas emas yang cenderung datar atau naik dikit. Ada contoh biar gampang bayangin nggak? Ada. Dia kasih ilustrasi, kalau invest $1 5 tahun sebelum debat itu, di emas cuma jadi sekitar $1,33,
Tapi kalau di Bitcoin bisa jadi $132. Wah, jauh banget ya bedanya. $1 jadi $132. Gede banget. Iya, angkanya emang mencolok banget. Terus soal volatilitasnya, gimana? Kan Bitcoin harganya naik turun drastis tuh. Itu kan resiko. Nah, justru Saylor ngelihatnya beda. Volatilitas tinggi itu bukan kelemahan buat dia, tapi ciri khas aset juara yang lagi tumbuh pesat, lagi fase price discovery katanya. Jadi volatilitas itu wajar buat aset baru yang lagi dicari harganya gitu ya? Menurut Saylor gitu. Oke, performa masa lalu emang susah dibantah ya angkanya. Tapi gimana tanggapan Jistra? Volatilitas kan tetap aja resiko. Pasti. Justra kritik keras cara Saylor pakai angka kinerja itu. Dia bilang itu contoh sampah masuk, sampah keluar. Maksudnya gimana tuh? Sampah masuk, sampah keluar? Maksudnya, hasilnya itu sensitif banget sama periode waktu yang dipilih buat ngitung. Mulainya kapan, selesainya kapan, itu ngaruh banget ke hasil. Oke. Jadi bisa cherry picking data gitu ya? Bisa jadi, Justra nekenin kinerja masa lalu, apalagi yang naik turun gila kayak Bitcoin kan pernah turun lebih dari 80% beberapa kali tuh. Itu sama sekali nggak jamin kinerja masa depan. Bener juga sih. Terus? Dan yang paling penting kata Justra, kinerja hebat itu nggak otomatis buktiin Bitcoin itu store of value yang aman. Beda sama emas. Emas di mana contohnya? Emas sudah buktiin diri pas inflasi tinggi. Kayak tahun 1970-an harga emas naik 25 kali lipat pas inflasi gila-gilaan. Bitcoin kan lahir setelah krisis 2008, jadi belum pernah keuji di krisis ekonomi global parah. Oh iya, belum pernah lewat siklus krisis besar ya Bitcoin ini. Betul. Analisis korelasi juga beda. Emas seringnya gerak kebalikan sama saham, bagus buat diversifikasi. Kalau Bitcoin, setidaknya waktu itu ya, cenderung gerak bareng aset risiko tinggi lain. Istilahnya aset risk on. Jadi, pas pasar lagi berani ambil resiko, Bitcoin naik. Pas pasar takut, Bitcoin ikut turun bareng saham teknologi gitu misalnya. Kecenderungannya gitu, ya. Jadi kurang bagus buat diversifikasi dibanding emas, menurut analisis Justra. Oke, jadi interpretasi data kinerja dan volatilitasnya aja udah beda banget ya. Satunya bilang itu ciri juara, satunya bilang itu bukti nggak stabil. Menarik. Kita lanjut ke soal pasokan. Kelangkaan. Gimana argumen Saylor soal ini? Saylor bilang pasokan emas itu sebenarnya nggak seketat yang orang kira. Loh, kok bisa? Bukannya emas langka? Argumennya gini, kalau harga emas naik tinggi banget, perusahaan tambang kan jadi semangat buat nyari dan nambang lebih banyak. Orang-orang juga bakal daur ulang emas lama. Nah ini nambah pasokan di pasar, akhirnya bisa neken harga lagi. Jadi ada mekanisme penyeimbang alami gitu ya? Menurut Saylor gitu. Sebaliknya, Bitcoin, pasokannya bener-bener dibatesin sama kode. Cuma 21 juta koin, titik. Mau harga setinggi apapun nggak bisa ditambah. Kelangkaan absolut yang terprogram ya? Iya, dan dia klaim kenaikan harga Bitcoin malah bagus buat jaringan. Makin banyak penambang, makin aman, terus orang makin semangat buat hodl. Hodl, apa tuh? Itu istilah populer di kripto, hold on for dear life. Artinya nyimpen aja nggak dijual meski harga naik turun. Jangka panjang. Oke. Jadi harga naik malah bikin orang makin nggak mau jual gitu ya? Itu teorinya. Saylor juga nyinggung isu lingkungan. Katanya nambang emas lebih ngerusak lingkungan. Pakai sianida, merkuri, alat berat. Oke. Klaim kelangkaan absolut Bitcoin ini kan sering banget diulang ya. Tapi Giustra kan orang tambang nih. Pasti dia punya pandangan lain soal suplai emas. Nah, bener banget. Giustra pakai pengalamannya bantah keras klaim Saylor soal pasokan emas gampang nambah. Gimana bantahannya? Dia bilang, nemuin cadangan emas baru yang gede dan bagus itu makin susah dan mahal sekarang. Produksi tambang emas global, katanya, cuma naik 2 kali lipat dalam 50 tahun terakhir. Padahal harganya naik 50 kali lipat. Wah, jadi meskipun harga naik gila-gilaan, produksinya nggak bisa ngikutin ya? Iya, itu bukti pasokan emas baru itu sangat nggak elastis sama harga. Nggak gampang nambah produksi gitu aja. Terus soal inflasi Bitcoin gimana? Kan masih ada koin baru yang ditambang. Nah, Giustra juga ingetin itu. Bitcoin tuh masih punya inflasi pasokan tahunan, meskipun makin lama makin kecil karena ada halving. Waktu debat itu sekitar 3-4% setahun inflasinya. Jadi nggak benar-benar nol inflasi saat itu ya? Belum. Terus Giustra balik nyerang soal lingkungan. Dia nunjuk konsumsi energi Bitcoin yang gede banget. Setara negara katanya. Sebesar apa emang?
Angkanya beda-beda sih tergantung studi, tapi bisa setara negara kayak Nigeria atau bahkan ada yang bilang Jepang. Dan dia kritik juga ketergantungan tambangnya sama energi kotor kayak batu bara, terutama di China waktu itu. Oke, jadi debat soal supply, kelangkaan, sama lingkungan ini juga kompleks ya. Dua sisi punya argumen kuat. Sekarang soal kepemilikan. Siapa sih yang pegang aset-aset ini? Dan apa artinya? Saylor coba gambarin beda mentalitas pemiliknya. Pemilik Bitcoin itu katanya cenderung maksimalis. Maksimalis apa tuh? Percaya banget Bitcoin itu masa depan, bakal ngalahin semua aset lain, makanya berani alokasi gede banget portofolionya ke Bitcoin. Terus mereka aktif banget ngajak orang lain gabung, viral gitu adopsinya. Kayak evangelis gitu ya? Mungkin bisa dibilang gitu. Nah sebaliknya pemilik emas digambarin lebih skeptis, lebih diversifikasi, cuma alokasi kecil aja buat emas, 5-10% mungkin, buat asuransi. Jadi beda banget profil resikonya ya? Iya, Saylor malah kritik perusahaan tambang emas besar. Katanya mereka aja nggak percaya sama emas. Buktinya emas hasil tambang langsung dijual, nggak disimpan. Untungnya dibagi tunai ke pemegang saham. Pedes juga kritiknya ke industrinya Gyustra. Terus Gyustra lihat kepemilikan Bitcoin gimana? Lebih sehat atau malah bermasalah? Nah, Gyustra justru curiga banget sama struktur kepemilikan Bitcoin. Dia kutip data, meskipun datanya ini agak diperdebatkan ya interpretasinya. Data soal apa tuh? Data yang nunjukin sedikit banget alamat dompet Bitcoin itu nguasain mayoritas pasokan. Kayak cuma 2% alamat nguasain 95% nilai Bitcoin atau angka semacam itu. Wah, konsentrasinya tinggi banget dong kalau gitu. Iya, makanya Gyustra bilang ini mirip saham gorengan. Gampang dimanipulasi sama whale. Will, pemilik besar itu ya? Betul, yang transaksinya bisa bikin harga gerak. Dia juga bedain antara hedge fund yang masuk mungkin cuma cari untung cepat sama investor institusi jangka panjang kayak dana pensiun. Yang institusi ini, kata Gyustra ngutip Larry Fink dari BlackRock waktu itu, masih dikit banget yang masuk signifikan ke Bitcoin. Jadi kebanyakan masih spekulan atau retail gitu ya? Kekhawatiran terbesar Gyustra itu di investor retail kecil, yang ikut-ikutan beli karena FOMO. FOMO, takut ketinggalan kereta itu ya? Iya, fear of missing out. Beli tanpa paham risikonya. Dia juga kritik gaya komunikasi sebagian komunitas Bitcoin yang kadang kayak kultus. Ada slogan have fun staying poor, ada laser eyes di profil medsos. Oke, jadi pandangannya soal kepemilikan juga beda tajam ya. Satunya lihat semangat viral, satunya lihat resiko manipulasi dan FOMO. Nah, setelah semua perdebatan ini, gimana kesimpulan akhir mereka? Penutupnya gimana? Saylor nutupnya tetap dengan visi besarnya. Bitcoin itu kekuatan pasar yang nggak bisa dihentikan. Teknologi moneter superior yang bakal diadopsi global. Tujuannya apa adopsi global itu? Buat bikin pasar energi, uang, finansial jadi lebih efisien, terbuka, adil. Buat Saylor, ini udah keharusan ekonomi, teknologi, bahkan moral. Buat berdayain miliaran orang katanya. Wah, visinya besar dan optimis banget ya. Gimana Gyustra? Apa dia goyah atau tetap sama pendiriannya? Gyustra tetap teguh, dia tolak visi utopis Saylor itu. Dia ingetin, dunia nyata itu penuh persaingan, kepentingan negara, dan pemerintah nggak bakal diam aja kalau terancam. Dia ada kritik spesifik lagi nggak di akhir? Ada. Dia kritik keras saran investasi Saylor yang kedengeran agresif banget. Kayak nyuruh orang mikir buat ngutang pakai jaminan rumah buat beli Bitcoin. Waduh, itu kan beresiko tinggi banget. Makanya Gyustra bilang itu nggak bertanggung jawab. Bisa ancurin investor kecil kalau harga Bitcoin anjlok lagi kan udah sering kejadian. Kesimpulan dia tetap diversifikasi itu kunci. Jadi jangan taruh semua telur dalam satu keranjang gitu ya? Iya, emas tetap penting di portofolio sebagai pelindung nilai atau asuransi. Bahkan kalau mau spekulasi di Bitcoin ya pakai porsi kecil aja. Dan yang menarik, di akhir debat, Gyustra bilang, Saylor sama sekali belum berhasil yakinin dia buat jual emasnya. Jadi dia tetap pegang emasnya ya? Tetap. Tapi dia ngaku terbuka buat beli Bitcoin dikit kalau harganya turun banyak. Buat spekulasi murni aja tapi. Oke. Benar-benar debat yang mengupas tuntas dua pandangan ya. Optimisme teknologi lawan realisme sejarah dan risiko. Antusiasme lawan kehati-hatian. Persis. Dan ini ninggalin kita, para pendengar, dengan bahan pikiran penting nih. Apa tuh? Ya, setelah dengar argumen dua sisi ini, gimana Anda sekarang mandang peran emas dan Bitcoin buat tujuan finansial Anda? Toleransi risikonya gimana? Apakah keduanya bisa jalan bareng di portofolio? Atau ini beneran pemenang ambil semua, kayak kata Saylor?
Nah, itu dia. Coba pikirin implikasi jangka panjangnya. Gimana kalau visi digital sailor yang jadi kenyataan? Atau malah peringatan hati-hati Justra yang terbukti benar di masa depan? Ini penting buat strategi finansial kita ke depan. Pertanyaan reflektif yang bagus banget buat nutup pembahasan kita kali ini. Semoga paparan argumen dari debat Sailor vs Gyustra ini ngasih perspektif yang lebih kaya ya buat Anda semua. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya.